Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 10, Pak Wamen, dua-duanya, dan Pak Kepala BRIN dan jajarannya. Langsung saja, ada 3 yang akan saya sampaikan. Satu, bab hulu, yang kedua tanggap darurat, dan yang terakhir hilirnya. Yang hulu saya mengingatkan, ada beberapa forum saya sampaikan bahwa ketika bencana baru kita saling menyalahkan. Padahal ada yang bisa kita lakukan untuk, kalau konsep bencana kan hanya 2 konsepnya, mitigasi dan adaptasi. Mitigasi itu di hulunya, salah satunya adalah bahwa pembuatan dokumen perencanaan pembangunan. Ini nampaknya ternyata secara nasional real dilakukan itu provinsi. Ini sesuai dengan tuntutan Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Jadi maka kami minta kepada perguruan tinggi di Kemendikbudristek dan sekaligus ini BRIN, karena mungkin banyak pakarnya di sana. Ini sementara ini dilaksanakan oleh provinsi, oleh Bapeda dan Dinas Lingkungan Hidup, kerjasama dengan perguruan tinggi, dan sama sekali nggak menyebut BRIN, nggak ada. Jadi nggak tahu kalau kemudian nyatanya ada kerjasama dengan BRIN, saya tidak tahu. Tetapi nampaknya sekarang ini baru merasakan bahwa dokumen itu mungkin tidak dilakukan secara serius. Atau mungkin secara ilmiah, mungkin jangan-jangan di perguruan tinggi juga tidak pernah menguji. Nah ini satu itu. Nah nampaknya mungkin itu hanya satu contoh terhadap itu konsep ecoregion itu bagaimana dilaksanakan dalam dokumen perencanaan pembangunan. Itu kami minta supaya mungkin perguruan tinggi, Diktisayintek atau mungkin BRIN sekalian, kajian regulasinya, apakah regulasi 32 2009 tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, juga tadi yang disebut Undang-Undang 24 2007 tentang penanggulangan bencana, atau mungkin yang lain. Saya kira itu yang pertama, mengingatkan, karena ini dokumen awal sebelum kita bergerak. Kemudian yang kedua, saat tanggap darurat, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Murtasan, juga oleh yang lain juga. Rata-rata itu ketika tanggap darurat itu problematikanya dikoordinasi, dan juga sesungguhnya sumber dana kan nggak jelas nih. Perguruan tinggi mungkin yang agak bebas, yang PTNBH atau yang PLU, yang mungkin dia keluar masuk bisa, yang lain kan nggak bisa. Nah problematika tadi saya sebut dikoordinasi. Apakah ini sudah misalnya menggandeng? Saya lihat tadi dari Bu Wamen misalnya turun itu sudah menyalurkan bantuan dan seterusnya. Padahal yang punya otoritas kan BNPB dalam hal ini, kemudian nanti dengan BPBD. Penanggung jawab yang disebut oleh Undang-Undang 24 2007 bahkan gubernur. Nah sehingga nampaknya ini tadi yang dikhawatirkan. Nanti juga di perguruan tinggi juga masalah. Sekali lagi, kita pernah di forum ini, di forum di Komisi 10, ada COVID, kemudian harus ada bagi-bagi kuota dan seterusnya. Kita mengingatkan, tapi ternyata di belakang juga ada masalah. Ini bencana Jogja, itu juga meskipun Jogjanya saya nggak tahu, tapi di Klaten ada masalah juga, ada bencana selanjutnya. Ini jangan sampai kemudian ini di saat tanggap darurat gara-gara koordinasi, transparansi, akuntabilitas dan sebagainya. Karena yang punya dana itu satu, yang punya kunci DSP, dana siap pakai atau dana on call, itu BNPB. Kemudian dengan keterbatasan karena kan 61 triliun, 61 ya Dikti. 61 triliun kan sudah direncanakan sudah. Tidak semuanya, mungkin ada sebagian untuk bencana. Tapi bencana tadi Habib nyampaikan bahwa 10 kali lipat mestinya, kan nggak ada. Nah sehingga harus ketuk pintu, kalau DSP bisa, mana yang bisa.
Atau dengan Kementerian Keuangan, ada BA Bun. Di COVID itu hampir semuanya di cover oleh BA Bun. Ya oleh lewat bantuan Presiden, tetapi kan ininya kotaknya ada di Bendara Umum Negara di saya kira itu yang kedua tentang karena nggak punya duit. Nah padahal harus bantu. Nah ini padahal tadi kan harus membebaskan UKT atau bahkan semuanya harus dibebaskan dan dari mana duitnya? Nah begitu, naikkan UKT aja nggak boleh kok. Nah yang ketiga terakhir hilir itu ya konsep tadi kan ada mitigasi dan adaptasi. Saya kira berita gembira tadi BRIN nyampaikan ada siapa namanya Arsinum Arsinum. Air siap minum misalnya, itu contoh saya kira. Yang lain tadi Pak Mas Pur juga nyampaikan, menurut saya ini mesti serius. Nampaknya orang haji saja kan itu ada yang disampaikan kemudian tinggal manasi kemudian tinggal makan, atau ada yang langsung bisa dimakan dan seterusnya. Ini jadi papan, pangan, sandang semuanya. Papan itu ya adaptasi kan, kalau memang itu banjir terus-terusan, rumahnya kan bukan rumah seperti biasa. Mungkin ada kajian rumah yang siap menghadapi banjir, atau rumah yang siap menghadapi gempa, rumah yang siap menghadapi lahar gunung berapi dan sebagainya. Itu rumahnya, pangannya, sandangnya juga, pakaiannya juga. Nah terus mungkin kalau sampai mungkin energi, karena tadi nggak ada listrik, gimana kalau mau ngasih bantuan ini apa segala macam, listrik nggak ada, BBM nggak ada, lantas energi ini apa? Energi di tempat bencana, termasuk moda atau kendaraan apa yang bisa digunakan? Bisa lebih cepat Pak, udah lebih 5 menit nih. Saya kira begitu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.